Halo semuanya, kalian pada ngapain nih? Aku tebak pasti kalian lagi rebahan, terus lagi gabut gitu kan? Nah, daripada kalian gak ngapa-ngapain, mending nonton video aku terkait sejarah dan juga sistem organisasi sosial yang ada di kota Lasem yuk. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang merupakan kota terbesar kedua di Kabupaten Rembang setelah kota Rembang. Sebagai sebuah kota yang unik dan menjadi perhatian bagi para peneliti baik dalam negeri maupun luar negeri, Lasem mempunyai predikat atau julukan yang tidak sedikit. Salah satunya terdapat julukan Lasem sebagai kota Tiongkok kecil. Mengapa dijuluki kota Tiongkok kecil? Karena merupakan kota awal pendaratan orang Tiongkok di Tanah Jawa dan salah satu tempat berkembangnya para imigran dari Tiongkok terbesar di Pulau Jawa pada abad ke-14 sampai ke-15. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan tua seperti pemukiman pecinan yang ada di Jalan Karangturi dengan bangunan khas Tiongkoknya dan kelenteng tua yang berada tak jauh dari jalur lalu lintas perdagangan di sepanjang aliran sungai Babakan Lasem. Interaksi antara orang Tionghoa dengan pribumi terjalin dalam kurun waktu yang lama dan meliputi berbagai aspek kehidupan. Interaksi keduanya sekalipun mengalami pasang surut, namun tetap menunjukkan hubungannya harmonis, penuh toleransi, dan senantiasa berjalan baik, terutama sejak abad 14 hingga abad 16 pasca gelombang migrasi Tionghoa yang datang ke Tanah Jawa. Interaksi yang baik antar keduanya tercermin dalam beberapa hal. Pertama adalah terkait perlawanan orang Tionghoa dan penduduk lokal Lasem dalam melawan kolonial Belanda. Kala itu, wilayah Lasem masih belum termasuk dalam wilayah kekuasaan Belanda. Belanda melakukan penyerangan ke wilayah itu dengan dibantu oleh Amangkurat II sebagai boneka pemerintah Belanda di Mataram. Peperangan yang terjadi sangat berlarut-larut hingga menewaskan Raden Mas Kingit yang merupakan putra pertama dari penguasa Lasem kala itu. Kemudian rakyat Lasem yang terdiri dari kaum santri bersama orang Tionghoa di sana ikut melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda. Pemberontakan yang melibatkan orang Tionghoa itu ternyata tidak hanya terjadi di Lasem, melainkan juga terjadi di wilayah lain seperti di Batavia, Ngawi, Kartasura, dan wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah. Relasi sosial antara warga Tionghoa, pribumi Jawa, dan santri di Lasem membentuk sebuah model harmoni dalam hubungan masyarakat yang dipengaruhi oleh negosiasi kepentingan antar pribadi maupun elit di berbagai golongan. Setelah tahun 1998, arus besar pemuda Tionghoa di Indonesia terjadi dengan kecenderungan ingin menjadi bagian dari dunia global yang tidak terpengaruh sentimen etnis dan berkarya di lembaga ekonomi internasional maupun organisasi transnasional. Dengan demikian, nasionalisme dipahami sebagai bagian yang jauh dari genggaman. Namun, hal ini tidak berlaku sepenuhnya bagi pemuda Tionghoa di Lasem. Di kota ini, pemuda-pemuda Tionghoa masih berkomitmen dengan nilai-nilai nasionalisme dengan menciptakan gerakan budaya dan menggerakkan organisasi-organisasi sosial. Negosiasi ini tampak pada jalur komunikasi yang dibangun bersama untuk menjaga perdamaian dan membendung kekerasan yang disebabkan oleh pengaruh politik nasional. Pada tahun 1998, warga Tionghoa di Jakarta, Solo, dan Semarang menjadi korban kekerasan, sedangkan di Lasem tidak terjadi hal tersebut. Seluruh masyarakat justru membuat komunikasi antar elit di Lasem untuk menjaga perdamaian melalui deklarasi Lasem milik bersama pada tahun 1998. Relasi sosial yang dibangun dengan perasaan saling percaya di level elit dan akar rumput merupakan inti dari iklim harmonis antar warga di Lasem. Relasi damai inilah yang menjadi modal sosial warga Lasem untuk saling berbagi dan berkomunikasi dalam kesehariannya. Munculnya generasi peranakan dari perkawinan campuran antara orang Tionghoa dengan pribumi Jawa dan santri menjadikan relasi sosial semakin meningkat sebagai jembatan untuk menjaga harmonisasi antar warga di Lasem. Generasi peranakan ini pula yang sekarang menjadikan sekat etnis, tradisi, dan agama semakin luntur.
meluruhnya sekat-sekat kebudayaan di antara penduduk Lasem berpotensi meningkatkan nilai-nilai harmoni dan menjaga hubungan damai di kota ini. Terjaganya perdamaian di Lasem ini menjadikan identitas pembeda jika dibandingkan dengan kondisi di Jakarta, Solo, dan Semarang yang dimana pada zaman dahulunya pernah terjadi konflik komunal berupa kekerasan anti-Tionghoa. Nah, berikut adalah informasi yang mungkin bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan thank you for watching.